Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk bergabung dengan kantor Kemenpora di Senayan, Jakarta untuk mengikuti konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Menpora Imam Nahrawi terkait dengan kasus yang menimpa Gloria Natapraja Hamel yang batal dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mewakili Provinsi Jawa Barat, Kadispora dari Kota Depok, Kadispora maupun pihak sekolah, namanya Gloria yang saya sayangi, Pak Sahyan, Pak Amar, dan saudara sekalian, sahabat-sahabat wartawan yang saya banggakan dan juga saya sayangi. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Gloria sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Gloria hadir memberi satu semangat dan inspirasi baru bagi kita semua bahwa anak muda Indonesia tidak boleh berhenti ketika ada persoalan untuk meneruskan cita-citanya. Tidak boleh putus asa untuk menggapai mimpinya bila mana berhadapan dengan masalah. Gloria adalah pelajar pilihan yang berasal dari Depok yang kemudian berproses mengikuti seleksi untuk rekrutmen Paskibraka di Provinsi Jawa Barat yang kemudian bersama 4 temannya bisa lolos di level nasional. Nah, dalam tahapan-tahapan seperti itu, Gloria sudah menunjukkan dirinya bahwa dia sudah betul-betul siap untuk menjadi bagian terpenting dari Paskibraka. Tapi ketika ada persyaratan yang harus dipenuhi bahwa rangkaian program anggota Paskibraka ini salah satunya akan berkunjung ke Malaysia, namanya Duta Belia. Nah, di situ kemudian kita minta paspornya. Nah, baru di situ karena proses pelatihan itu tidak hanya dilaksanakan oleh Kemenpora, tapi juga bersama kesatuan yang lain, Garnisun dan lain sebagainya. Nah, ketika paspor Gloria itu ditunjukkan masih paspor Prancis. Nah, di situ kemudian soal muncul dari pihak yang melatih bahwa bukankah peraturan Menpora itu mempersyaratkan bahwa anggota Paskibraka harus WNI, warga negara Indonesia. Nah, baru di situ muncul diskusi dan amat sangat panjang diskusinya sehingga kami tidak bisa berdiri sendiri, harus berdiskusi dengan kementerian dan lembaga yang lain, baik pihak Garnisun sampai kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa memang status Gloria itu masih berpaspor Prancis. Nah, itu pula yang kemudian saya bertekad bahwa kita harus mencari jalan keluar. Kita harus mencari celah dan kita harus memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait, baik yang di Garnisun maupun Kementerian Hukum dan HAM. Nah, akhirnya usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Sampai tadi sore saya masih berusaha, dan keputusan terakhir bahwa Gloria akan menyaksikan sahabat-sahabatnya nanti untuk melaksanakan tugas terbaiknya sebagai pasukan Paskibraka di istana, dan Gloria nanti akan menilai apakah hasil latihan teman-temannya nanti itu baik atau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pembina pelatih atau tidak. Dan inilah seorang Gloria yang betul-betul menginspirasi saya, menginspirasi kita semua dalam keadaan yang menurut sebagian orang tertekan, kemudian secara psikis mungkin agak ada masalah, tapi teman-teman wartawan nanti bisa mendengar sendiri seperti apa cerita Gloria. Kemarin sore saya datangin, karena sehabis dari istana, habis kita kukuhkan Paskibraka, saya juga sempat sedih banget. Saya datangin Gloria ke Cibubur. Bayangan saya Gloria itu
lihat menterinya tiba-tiba marah atau gimana gitu. Ini kan enggak. Saya bertemu dengan Gloria, salaman dan diskusi panjang lebar, bla 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 bla. Akhirnya satu keputusan saya ambil bersama Gloria. Gloria, ayo kita sekarang berusaha. Kita berusaha sebaik mungkin dan kita berdoa sehebat mungkin kepada Tuhan. Tapi kita harus bersepakat. Apapun keputusannya, kita harus sama-sama menerima dengan lega, dengan baik. Langsung Gloria tos dengan saya. Tosnya begini kemarin. Tosnya begini. Pak Menteri, saya akan melaksanakan apapun nanti keputusan atau hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Inilah sebuah kesepakatan dan lebih dari itu, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa pelajar Indonesia, pemuda Indonesia, saya kira harus hebat. Harus punya karakter, harus punya watak, tidak menyerah, dan harus optimis melihat apapun keadaan. Karena cita-cita itu harus kita tanggalkan setinggi langit di hadapan kekuasaan Tuhan. Dan Gloria sudah melakukan itu. Saya kira itu pengantar dari saya. Selebihnya, ayo kita bersama-sama dengarkan Gloria akan bercerita atau apalah, terserah. Silakan Gloria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Menteri dan teman-teman sekalian. Saya di sini ingin bercerita. Dari kemarin malam saya sudah buka HP dan lihat-lihat komen dan banyak sekali. Bahkan hingga ada petisinya, wah luar biasa banget. Dan saya juga nggak nyangka bisa banyak orang yang juga media yang meliput saya, dan itu wow banget. Tapi satu hal yang saya ingin Anda tahu, bahwa dari sini saya memilih hidup saya tidak ingin jatuh karena hal ini. Tuh. Dan maka dari itu saya pun memilih buat menonton teman-teman saya, karena peraturan adalah peraturan, dan saya sebenarnya sangat-sangat ingin, siapa yang tidak ingin. Bahkan saya sudah berarti lebih dari 5 bulan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Mungkin kesal sedikit ya, mungkin kayak sayang sekali saya nggak bisa. Tapi di sini juga saya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang berusaha menjadi lebih baik, saya juga ingin sportif. Seperti kata Bapak tadi, aku juga dari awal sudah menerka-nerka ini pasti akan terjadi. Kalau misalnya saya harus menerima kenyataan, dan dalam penerimaan kenyataan itu ada 2 pilihan. Di antara Anda ingin terjatuh, ingin marah, ingin nangis, tapi saya tidak ingin seperti itu. Karena menurut saya ini adalah awal, bukan akhir dari saya. Dan dari situ pula mengibarkan bendera dan menurunkan dan prosesi pengukuhan adalah hanya salah satu dari sekian rangkaian acara. Nah, di diklat itu, bahkan menurut saya tuh yang paling mempunyai proses buat diri saya adalah pas prosesi diklat, pendidikan dan latihan. Di situ kita ditempa, dilatih sama pembina, sama pelatih, itu dari fisik, dari mental, bagaimana caranya kita tenang menghadapi sebuah permasalahan. Bagaimana kita tenang saat kita di sana nanti mengibarkan sangsaka di depan ribuan, bahkan jutaan, bahkan di depan seluruh dunia lewat media. Dan itu semua saya dapetin. Dan kalau ada yang bilang, sayang banget ini anak udah dari 8 tahun dan udah berusaha keras lama gitu, kenapa baru sekarang dikasih taunya nggak boleh gitu, kan banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi untuk perlu Anda tahu, saya tidak sama sekali tidak menyesal, karena dari sini saya bisa belajar dewasa. Saya bisa belajar bahwa segala hal yang Anda inginkan itu belum tentu terwujud, dan dari sini Anda juga bisa belajar bahwa pasti ada hikmah di balik semuanya, pasti ada. Justru hikmahnya saya bisa bertemu Pak Menteri, bisa ada di sini, bisa banyak di TV. Emang itu bagian dari kecil yang selfie bareng sama Pak Menteri. Apa ya? Saya hanyalah seorang anak SMA
Dan saya di sini ingin berbicara kepada anak SMA yang lain bahwa jika something happen to you guys, this is not the end. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru dari awal, dimana jika kalian belajar, kalian bisa menjadi sesuatu yang lebih dari kalian sekarang ini. Dan kemarin saya baca juga komentar tentang banyak yang kayak, Blur, ngapain di Indonesia, kenapa nggak Prancis saja? Saya generasi penerus bangsa. Itu ditanamkan di Paskibra. Kalau bukan kita semua pelajar Indonesia, kalau bukan saya, siapa lagi? Mau kemana coba negeri ini? Ya nggak? Perancis mereka punya generasi penerus bangsa mereka sendiri, dan kita juga ada. Dan maka dari itu, jika ada yang bilang kalau misalnya di sini nggak enak, negeri ini sudah hancur, tidak. Negeri ini kaya, negeri ini indah. Semua orang juga punya hati nurani yang bersih pada akhirnya. Namun dari situ, kita sebagai penerus bangsa itu harus membangkitkan semangat lagi. Dan kita harus mencoba. Jangan katakan gagal sebelum Anda mencoba. Dan di Paskibraka ini kita dilatih, benar-benar dilatih. Bagaimana caranya untuk mencintai negeri ini dari hati. Jika dari hati Anda sudah menyadari kalau Anda cinta pada negeri Anda pasti akan berusaha deminya. Demi Ibu Pertiwi. Iya, dan saya juga nggak pernah menyalahkan kayak, ini salah tim seleksi, enggak. Ini tuh lebih ke masalah persuratan ya, mungkin undang-undang yang belum fleksibel, dan mungkin juga memang saya lalai dalam memperpanjang paspor atau bagaimana, kan banyak faktor hukumnya. Nah, justru di sini saya mencoba buat mengerti, dan saya juga ingin menghargai undang-undang Indonesia, karena undang-undang dibuat untuk kita kan, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi itu kan di PKN dasar ya nggak, di SD. Jadi ya terapkanlah gitu. Kayak saya seneng gitu, kayak pas Pak Nahrawi itu udah semangat banget, saya juga jadi makin semangat gitu. Makasih banget Pak. Terus iya, soalnya kayak Pak Menteri tuh udah usaha banget, aku kayak keren banget gitu. Kapan lagi disain sama Pak Menteri. Terus akhirnya kayak dari situ juga saya juga bangga sama Pak Menteri Kemenkumham. Banyak sekali dorongan, bahkan sampai dapat isi tuh keren banget, yang mendukung saya harus mengibarkan. Tapi Pak Menkumham juga peraturan is peraturan, dan iya, karena itu tugasnya mempertahankan peraturan. Kalau kita taatin peraturan juga negara ini baik, ya nggak? Jadi menurut saya sih gitu. Terus kemarin Pak Menteri udah menawarkan sebuah manah yang luar biasa. Pak Menteri menawarkan saya untuk menjadi Duta Menpora. Dan itu luar biasa banget, mungkin tanggung jawab yang lumayan besar ya. Tapi jika emang itu yang diamanahkan oleh Pak Menteri untuk saya mencoba membangkitkan semangat Indonesia, saya siap. Siapa? Apa ya? Iya, merdeka. Kita harus mempertahankan kemerdekaan. Kan banyak tuh yang bilang kayak kemerdekaan ini udah mulai pupus, tapi enggak. Kalau kita usahain, kita bakal merdeka terus kok Pak. Amin. Dan di sini tugas kita, ayo semangat. Iya, jadi kayak kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa saya sedih, ya iyalah saya sedih, manusiawinya. Tapi ya itu, titik balik Anda adalah di saat Anda terjatuh. Dan bagaimana, dari diri Anda itu, apa yang baik, apa yang indah, itu bagaimana cara Anda bangkit kembali. Kan itu pilihan, bagaimana Anda ingin bangkit atau tidak.